nanti juga akan melaksanakan ASP. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah perasaan anak-anak pada saat ini? Kak Cemil, perasaannya bagaimana? Senang. Kalau Mbak Agatha, apa yang membuat anak-anak merasa senang hari ini? Kalau guru nih ya, mulai dari guru senang karena guru diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk beribadah, masih diberi waktu bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu ingin mencobakan sesuatu tentang relaksasi ya, biar tidak sepaneng ya anak-anak. Ikuti instruktur apa yang Ibu katakan ya. Anak-anak, sekarang yang akan kita lakukan namanya adalah teknik stop. Apa itu stop? Berhenti. Nah, jadi berhenti sejenak dari rutinitas yang sedang menulis. Tulisannya, pensilnya ditaruh dulu ya. Sekarang anak, lakukan apa yang Bu Guru ucapkan. Oke. Hentikan apapun yang sedang anak-anak lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Duduk dengan posisi tegak, tidak membungkuk. Rilekskan tubuh Anda. Rilekskan tubuh anak-anak. Taruh tangan di atas paha anak-anak. Ini. Rilekskan tubuh anak-anak. Rasakan kaki anak-anak menyentuh lantai. Bisa dilepas sendalnya atau sepatunya, silakan. Silakan anak-anak pejamkan mata anak-anak. Pejamkan itu merem. Posisi duduk tetap ambil yang paling nyaman. Rilekskan tubuh anak-anak. Mulai dari otot wajah dirilekskan. Bahu kiri dirasakan, rilekskan. Bahu kanan, lengan atas, rilekskan. Pergelangan tangan dan kaki dirilekskan. Jari-jari tangan juga dirilekskan. Luruskan kaki dan sentuh lantai dengan telapak kaki langsung. Rasakan kontak antara kaki dan tempat duduk anak-anak. Dan rileks rasanya. Buka mata, yuk rileks. Rasakan otot-otot wajah. Nah, setelah anak-anak sudah rileks, sekarang rasakan tarik nafas anak-anak dalam-dalam. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Sadari nafas yang anak-anak lakukan. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara yang masuk ke hidung anak-anak. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung anak-anak. Bernafaslah dalam-dalam 4 kali. Amati perasaan yang anak-anak rasakan. Sambil dipikirkan kira-kira apa kekuatan anak-anak.
kekuatan yang ada pada diri anak-anak. Sudah menemukan? Sekarang buka mata anak-anak perlahan-lahan. Senyum pada diri sendiri. Tadi sudah menemukan kekuatan anak-anak kan? Sekarang beri senyum kepada diri anak sendiri. Mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang gerhana bulan. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mengidentifikasi terjadinya gerhana bulan. Ya, anak-anak juga bisa mengkomunikasikan. Nanti di depan kita belajar kelompok, terus kita presentasi ke depan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Oke, takut? Semangat ya. Nah, kita akan belajar tentang gerhana bulan. Nah, anak-anak pernah melihat gerhana bulan belum? Malam hari atau siang hari kalau gerhana bulan? Malam, ya, karena bulan tampaknya kan saat malam hari. Ada yang pernah melihat? Bulan itu sejajar dengan matahari dan bumi. Penunda atau bayang-bayang bumi menutupi sinar matahari ke arah bulan. Maka bayang-bayang bumi, ayang-ayangi bumi menutupi bulan. Sehingga di wilayah tertentu bagian bumi yang malam terjadi gerhana bulan. Pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini biasanya selanjutnya akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini wajah bulan mulai terang di tepiannya. Teman-teman mengamati nggih, bener mboten? Nah, yang sini belahan bumi. Berada pada suatu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi. Bulan masuk bayangan inti bumi. Gerhana bulan. Yang ini matahari, yang ini bumi, dan ini bulan. Saya akan menampilkan gerhana bulan seperti ini. Bulannya tertutup bayang-bayang bumi. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya
matahari terhalang oleh bumi. Ya, bagus. Saat cahaya matahari terhalang oleh bumi. Baik, anak-anak, dari pelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa, anak-anak? Gerhana bulan. Bagaimana perasaan anak-anak saat belajar pada siang hari ini? Jadi gerhana bulan terjadi saat bumi, matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis. Pelajaran pada siang hari ini kita tutup. Marilah kita berdoa bersama-sama hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan hasil pembelajaran penerapan diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosional di kelas saya. Selama perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini saya kemarin sempat bingung untuk cari waktu karena padatnya jadwal kelas 6 selama ini melaksanakan PTS dan tryout ASPD untuk di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk melaksanakan pembelajaran ini saya merasa ada tantangan dalam melaksanakan pembelajaran karena memang baru pertama kali menerapkan diferensiasi pembelajaran dan menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran saya menerapkan kompetensi sosial kesadaran diri di awal pembelajaran dengan berdoa dan mengenali perasaan masing-masing. Kemudian saya menerapkan teknik stop di awal pembelajaran karena anak-anak selama ini banyak tugas-tugas belajar seperti baru saja selesai menyelesaikan penilaian tengah semester dan kemudian dilanjutkan dengan tryout sehingga saya rasa anak-anak butuh ketenangan dalam menerima pembelajaran sehingga saya menerapkan teknik stop di awal pembelajaran. Kompetensi sosial emosional saya juga menerapkannya di akhir pembelajaran dengan teknik kesadaran diri dengan melakukan refleksi selama pembelajaran berlangsung. Untuk penerapan diferensiasi pembelajaran dalam pembelajaran ini saya menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Untuk diferensiasi proses saya menggunakan teks tertulis, menggunakan gambar dan video untuk memenuhi profil belajar anak, di mana profil belajar anak kemarin sempat saya identifikasi melalui pertanyaan tertulis di Google Form. Nah, dari situ saya melihat anak-anak ada yang gaya belajarnya visual, auditory, audio visual, dan ada yang kinesthetik. Untuk diferensiasi produk, saya memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil belajarnya. Dan dalam pembelajaran itu ada beberapa anak yang mau menyampaikan hasil pembelajarannya dengan teks tertulis, ada juga yang dengan gambar, ada yang memilih peta konsep, dan ada yang membuat laporan hasil pembelajaran dengan mengirimkan video tentang gerhana. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah pelaksanaan aksi nyata ini, ternyata penerapan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran tidak sesulit yang saya bayangkan di awal modul 2.2 ini. Pada awalnya sepertinya untuk penerapan diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosional sepertinya sulit diterapkan dengan berbagai keunikan murid. Tapi ternyata setelah dilakukan, dipraktekkan, bisa dan mudah. Siswa senang, guru asik, siswa juga asik. Dari pelaksanaan pembelajaran ini, saya juga ada rasa bersalah ya. Kemarin saya dalam meminta anak-anak menyampaikan hasil belajarnya, saya merasa saklek dan kaku.
Jadi harus disampaikan dengan cara ini, maju presentasi dengan ini, saya yang menentukan. Nah, dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, saya jadi terbuka wawasannya. Ternyata ada beberapa cara dalam menyampaikan hasil belajar, dan setelah saya terapkan, ternyata anak-anak itu memang bermacam-macam. Mereka ada yang menyampaikan hasil pembelajarannya dengan tertulis, teks, ada yang dengan gambar, ada yang melalui peta konsep, dan juga ada yang memilih membuat video pembelajaran. Ternyata mereka itu kalau diberi kebebasan, mereka juga bervariasi, bermacam-macam dalam menyampaikan hasil pembelajaran. Dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran, kebutuhan belajar anak-anak yang beragam dengan berbagai profil kesiapan dan gaya belajarnya jadi terpenuhi. Dengan penerapan kompetensi sosial emosional, anak jadi lebih siap dalam menerima materi pembelajaran. Sehingga dengan penerapan diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, target pembelajaran dapat tercapai lebih efektif dan efisien. Diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosional sangat baik kita terapkan untuk mencapai tujuan kita menciptakan merdeka belajar. Karena kompetensi sosial emosional dan diferensiasi pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan anak. Kita sebagai guru harus terus memperbaiki proses pembelajaran kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai, apa yang menjadi target kita bisa kita capai dengan efisien. Untuk ke depan saya akan terus memperbaiki diri maupun memperbaiki proses belajar mengajar, sehingga dapat mendampingi anak, menuntun anak menuju cita-citanya. Untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satu caranya adalah dengan diferensiasi pembelajaran dan penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran.